Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada siang hari ini Allah masih kembali memberikan kesempatan pada kita untuk bisa merespon panggilannya yang mulia berupa panggilan Ma'idul Usbu, sholat Jumat secara berjamaah, yang panggilan itu dikhususkan kepada mereka yang beriman. Maka artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Allah mampukan kita dengan taufiknya, maka kita mudah-mudahan adalah orang-orang yang digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai rukun khutbah Jumat, khotib senantiasa mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, wasiat tentang ketakwaan ini menjadi sebuah rukun bagi khutbah Jumat. Itu menandakan bahwa betapa pentingnya kita untuk menjaga ketakwaan kita ini. Yang kedua, dari sini juga kita akhirnya mengetahui bahwa rupanya ketakwaan itu perlu diingatkan karena memang kadang-kadang dia memudar, tapi kadang-kadang juga menguat. Maka setidaknya dalam satu minggu itu, dalam satu pekan, ada hari di mana kemudian khotib mengingatkan, mewasiatkan tentang ketakwaan agar supaya ketakwaan kita itu tetap berjalan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kenapa kemudian perlu agar supaya ketakwaan itu senantiasa didengungkan? Karena memang Allah tidak akan membiarkan seorang hamba mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya bertakwa, lalu kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa dihadirkan ujian-ujian. Maka mereka, siapa saja yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hadirkan kepada mereka ujian-ujian yang kemudian ketika dia lulus dari ujian-ujian itu, artinya Allah sedang mengukuhkan dia sebagai golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dihadirkan untuk ketakwaan kita ini di masa yang lampau dengan masa kita yang hidup saat ini tentu saja berbeda. Kata Nabi, nanti akan didapati satu masa di mana di masa itu fitnah luar biasa. Ujian itu begitu dahsyatnya, sehingga kata Nabi, orang yang duduk atau diam itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Di saat itu, ketika kemudian kita dapat berlindung dari fitnah, kita dapat berlindung dari kemaksiatan, maka berlindunglah. Karena sungguh saat itu adalah saat-saat di mana luar biasa fitnah terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ketakwaan kecil yang hari ini sulit sekali dibendung adalah hifdzul lisan. Bagaimana kemudian kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, untuk tidak kemudian menjadikan orang lain merasa terganggu dengan lisan kita. Maka ungkapan kenapa kemudian lebih baik kita diam daripada bergerak itu mungkin di situ ada isyarat bahwasannya
ketika itu fitnah-fitnah, komentar-komentar yang keji dan menyakitkan itu memang tidak bisa dibendung lagi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Siraru ibadillahi ta'ala al-masya'una bin namimah. Seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbati, dan juga yang suka membangkitkan perselisihan, pertengkaran di antara dua orang yang kemudian saling mencintai, saling mengasihi. Al-baghuna lil barra'il ghaibi, dan yang mencari aib makhluk. Jadi dia suka mencari makhluk. Maka orang-orang dengan tipologi tadi itu adalah seburuk-buruknya umat. Dan kita tahu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian sekarang ketika kemudian ada seseorang yang mungkin tidak disukai atau mungkin diiri, mereka yang memiliki hati yang tidak baik ini akan mengulik sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya aibnya, lalu kemudian disebarluaskan. Apa kata Al-Quran, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada surah yang bernama Al-Humazah berbicara tentang ini, khusus membicarakan bagi mereka yang suka berbuat namimah, suka memfitnah, suka mencerai-beraikan, dan suka menyebarkan aib ini. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita baca bagaimana komentar Ibnu Abbas ketika mentafsiri al-humazah dan lumazah ini, maka kata dia, humazah itu adalah al-qatat. Al-qatat itu adalah seseorang yang suka membuat-buat berita bohong, hoax. Lalu kemudian dengan berita itu terjadilah sebuah namimah. Artinya ini adalah fitnah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu bukan hanya kemudian beritanya bohong saja, tetapi kemudian berita atau rumor yang disebarkan oleh seseorang, lalu kemudian rumor itu menyebabkan seseorang yang lain malas atau terhalang dari kebaikan-kebaikan. Ada seseorang, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin maksudnya adalah baik, tapi bisa jadi itu adalah menjadi sebuah fitnah. Ada masjid besar, lalu kemudian muadzinnya ini mungkin suaranya kurang enak didengar, lalu kemudian dia menyebarkan aib itu, mengatakan bagaimana bisa ada masjid yang besar tapi kemudian muadzinnya salah semua, tajwidnya salah semua, dan lain sebagainya, sehingga kemudian muadzin ini, orang yang sebenarnya mulai beranjak untuk menjadi soleh ini, malas pergi ke masjid. Maka inilah yang disebut dengan al-qatat. Dia menghalangi seseorang dengan berita-berita atau dengan menyebarkan aib, sehingga seseorang malas untuk beribadah, terhalang dia dari kebaikan-kebaikan. Dan lumazah itu adalah al-ayyab, khusus bagi mereka yang suka mencari-cari aib lalu kemudian menyebar. Maka humazah dan lumazah itu satu kesatuan. Kalau kemudian dibahasakan dalam bahasa anak-anak saat ini, al-humazah atau orang-orang yang suka berbuat humazah dan lumazah itu adalah playing victim. Orang-orang yang suka membuat berita supaya terjadi kekisruhan, supaya terjadi perceraian-beraian, supaya terjadi namimah, supaya terjadi fitnah, supaya tersebar aib orang yang tidak dia sukai. Maka apa ancamannya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Di ayat yang selanjutnya dikatakan, sebelum Allah mengungkap apa ancaman bagi mereka yang suka berbuat humazah dan lumazah, itu adalah alladzi jama'a malan wa addada. Mereka itu ciri-cirinya adalah suka mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya dan menyangka bahwa dari harta yang dia kumpulkan itu dia akan hidup kekal abadi. Dia ambil BPJS yang terbaik.
kelasnya kelas 1. Dia ambil kemudian asuransi yang terbaik mungkin, dan dia menyangka dengan hartanya itu dia akan hidup kekal sehingga dia bisa berbuat sesuka hatinya, mengatakan si A begini, mengatakan si B begini, menjatuhkan martabat orang lain sesuka hatinya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengakalkannya. Sekali-kali tidak. Kalla, atau tidak. La yumbadanna fil khutamah. Bahkan nanti mereka akan dilemparkan ke neraka khusus yang bernama khutamah. Sehingga siapa saja yang tidak bisa menjaga lisan, siapa saja yang suka mencela, menyakiti hati saudaranya, suka menyebarkan aib, suka menyebarkan hoax, suka namimah, suka playing victim, ancamannya adalah al-khutamah, neraka khusus bernama khutamah. Lalu yang selanjutnya, wama adraka mal khutamah. Allah bertanya kepada kita, apakah kalian tahu apa itu neraka khutamah? Kalau saya boleh meminjam hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah ungkapan yang bagus dari Ustadz Rangges, ketika kemudian dalam ayat itu muncul pertanyaan, bukan kemudian orang Arab saat itu tidak tahu bahasa Arab, tetapi ini adalah sebuah ungkapan bagaimana kemudian Allah ingin memberikan sebuah informasi, ada hal yang penting yang harus dikonfirmasi, bahwasannya nanti ada neraka yang bernama khutamah. Bagaimana neraka khutamah itu? Narullahil muqaddah. Dia adalah neraka yang disediakan oleh Allah dan dinyalakan dengan waktu yang sangat lama. Narullah. Kalimatnya idhafah bimakhdhufil mubtada. Allah menyandingkan namanya dengan api neraka. Artinya Allah sedang ingin mengagungkan api ini. Allah sedang ingin memberikan informasi kepada kita bahwasannya khutamah, apinya itu adalah api yang spesial yang disiapkan bagi mereka humazah dan lumazah. Ini adalah api yang khusus, api yang begitu luar biasa panasnya, bahkan allati tattali'u 'alal afidah. Api itu tidak hanya membakar kulit tapi langsung menghanguskan hati. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita dengan lisan kita ini. Jangan sampai kemudian sholat kita sudah bagus, tilawah kita sudah bagus, sholawat kita sudah banyak, istighfar kita sudah mendalam, tetapi kemudian kita gagal menjaga lisan kita, lalu kemudian Allah campakkan kita, lalu lemparkan kita ke neraka yang luar biasa bernama khutamah ini, yang bukan hanya kulit yang terbakar, tapi langsung menusuk ke dalam hati, membakar hati. Maka hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman yang luar biasa bagi kita agar supaya kita bisa hifdzil lisan, menjaga lisan kita. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib kembali mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. La tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sampaikan di khutbah yang pertama, salah satu cara menjaga ketakwaan kita adalah dengan menjaga lisan kita. Mari kita jaga lisan kita, karena kalau sudah terlontar atau keluar dari mulut kita menyakiti atau bahkan merusak kehormatan orang lain dengan menyebarkan namimah, fitnah ataupun aib itu, maka sulit untuk bertaubatnya.
Dalam penjelasan yang panjang, mungkin barangkali bapak-bapak sekalian yang sudah hadir di kajian rutin Kiai Rik Suhadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian cara bertobat dari fitnah atau dari namimah. Itu luar biasa, sulit sekali. Bukan hanya kemudian hanya meminta maaf, tetapi kita harus mengembalikan apa yang sudah kita hancurkan. Mereka yang sudah mengambil kehormatan dari seseorang, maka mereka harus mengembalikan kehormatan itu. Mereka yang sudah merusak harga diri seseorang, cara bertobatnya adalah dengan mengembalikan harga diri seseorang itu, barulah tobatnya diterima. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kemudian pernah kita berbuat salah, memfitnah, menyebarkan aib, berbuat namimah dan lain sebagainya, bertobatlah kepada Allah dan mulailah untuk mengangkat kembali harkat, martabat atau karakter yang sudah kita renggut dari orang-orang yang sudah kita sakiti itu. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.